Sahabat budaya, Sang Hyang Kamahayanikan adalah nama penghargaan yang menjadi ciri khas Borobudur Writers and Cultural Festival. Penghargaan ini diberikan kepada individu atau kelompok yang telah berkontribusi besar dalam kajian budaya dan sejarah Nusantara, baik itu sejarawan, sastrawan, arkeolog, rohaniwan, filolog, dan sebagainya. Tahun ini, pada BWCF ke-9, kami memberikan Sang Hyang Kamahayanikan kepada Dr. Ribut Darmo Sutopo atas jasa dan dedikasi beliau dalam menggali dan melestarikan literasi Nusantara. Berikut kita akan saksikan sebuah film pendek mengenai profil Dr. Ribut Darmo Sutopo. Epigrafi itu ada sumber dari penulisan sejarah. Dalam epigrafi itu dibicarakan segala kehidupan manusia. Nama saya Ribut Darmo Sutopo, umur 85 tahun. Saya itu pensiunan mulai tahun 2003. Jadi sekarang sudah 17 tahun pensiunan. Tapi betul-betul saya itu istirahat, tidak bekerja, itu baru tahun 2016 kemarin. Jadi baru kira-kira 4 tahunan saya istirahat. Epigrafi itu adalah dari kata epi yang lalu grafi tulisan. Jadi tapi yang dimaksud di sini memaknai tulisan masa lalu, masa lampau. Nah, sekarang masa lampau itu kapan untuk ilmu epigrafi? Yaitu dari tulisan itu ada sampai 50 tahun yang lalu. Jadi kalau begitu naskah proklamasi itu sudah masuk dalam bidang penelitian epigrafi karena sudah berumur 50 tahun. Nah, dalam epigrafi karena memaknai isi dari tulisan itu otomatis kita harus tahu juga tentang tulisannya. Nah, tulisan kuno itu disebut paleografi. Ahli epigrafi atau yang menjurus pada epigrafi itu memang sedikit di Indonesia. Alasannya, nah itu alasannya katanya itu terlalu banyak ilmu yang harus dipunyai untuk mendukung penelitian epigrafi. Kalau dihitung dengan jari jumlah tokoh seperti Pak Ribut sebagai ahli epigrafi di Indonesia ada berapa kira-kira? Ya kalau yang senior itu ya sedikit, mungkin ya 5-6 orang itu yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang junior karena saya sudah pensiun tidak pernah hubungan. Tapi mudah-mudahan yang junior, misalnya di Jogja, itu yang junior ada 2. Oh 2. Tapi yang semi senior 1. Apa yang sudah dibukukan, yang membukakan itu kebanyakan orang Belanda. Karena orang Belanda ya berbahasa Belanda, ya harus mengikuti dia. Nah, dari pengalaman Bapak sebagai peneliti, sebagai epigrafi sekian puluh tahun, sudah berapa prasasti yang Bapak baca? Ya, prasasti itu ditemukan atau sekarang ada di 1, masih di tempatnya, masih di situsnya. 2, ada di museum, baik di
Indonesia maupun di luar. Ketiga, banyak yang masih ada atau disimpan di bangunan-bangunan. Seperti Pelatih Bali itu banyak disimpan di pura-pura. Dan masih ada yang disimpan oleh perorangan. Misalnya Pak Adam Malik itu juga dulu nyimpen prasasti. Sekarang saya tidak tahu sekarang gimana. Oleh karena banyak prasasti itu, dan juga kita bisa membaca prasasti secara langsung atau melalui foto, melalui acuan, atau hanya lewat transkripsi. Kalau ada di luar negeri kan kita terbaca lewat transkripsi. Jadi kalau lewat transkripsi hampir semua saya sudah baca. Kalau yang langsung itu kebanyakan ya yang prasasti-prasasti yang baru saya mesti ikut membaca. Harapan saya itu generasi setelah kita, ya generasi kita, termasuk kita sekarang ya, tapi ditujukan kepada anak cucu kita, itu supaya selalu rumangsa andarbeni tinggalan warisan warisan nenek moyang itu harus itu milik saya. Kalau rumangsa merasa memiliki peninggalan dari nenek moyang itu milik saya. Kalau sudah rumangsa andarbeni, yang konsekuensinya kita harus memelihara, kita pilolo sebaik mungkin, kita pelihara. Yang kedua, ya rumangsa angrungkepi, merangkul, dirungkepi. Jadi ini konsekuensinya melanjutkan melanjutkan kemurnian, keaslian dari bangunan itu. Ini prasasti dari Kedulan. Kebetulan saya juga ikut baca karena ditemukan di Candi Kedulan di dekat Wiharasari di Kedulan. Ini yang kedua. Yang ketiga ada ini kebetulan sudah ada di kantor Purbakala ada proyek nulis, saya buat ditulis ya. Putra Yat Daktan Mapra Kesami. Itulah tadi sebuah film pendek tentang profil Dr. Ribut Darmo Sutopo. Selanjutnya, kita akan memulai penyerahan penghargaan ini dengan pembacaan argumentasi oleh Profesor Dr. Muji Sutrisno SJ selaku Kurator BWCF, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Sanghyang Kamahayanikan Award kepada Dr. Ribut Darmo Sutopo. Pak Ribut, dengan bangga kami haturkan penghargaan ini untuk Anda. Selamat, Pak.
Sanghyang Kamayanikan Award untuk Ribut Darmo Sutopo. Tema yang diambil BWCF tahun ini adalah Bumi Sodana, Ekologi dan Bencana dalam Refleksi Kebudayaan Nusantara. Tema ini mengandaikan asumsi bahwa alam pikiran Nusantara selalu berusaha menjaga equilibrium antara manusia, ekologi, dan kosmos. Manusia Nusantara adalah manusia yang selalu menaruh perhatian pada homeostasis atau keseimbangan. Bencana-bencana yang terjadi adalah tanda-tanda mulai mengendornya keseimbangan itu. Bumi Sodana atau Bu Sodana, kata itu sendiri menurut Dr. Hudaya Kandajaya, seorang ahli Buddhis yang juga penasihat BWCF, adalah sebuah kata majemuk Sanskerta. Ia terdiri dari kata bu atau bumi, berarti bumi atau tanah, dan kata sadana yang berasal dari akar kata sud, berarti membersihkan atau menyucikan. Secara harafiah, menurut Dr. Hudaya Kandajaya, ungkapan bumi sodana atau busodana berarti membersihkan atau menyucikan bumi. Bentukan kata majemuk ini menjadi istilah penting dalam agama Buddha. Istilah ini mengacu ke ritual pembersihan atau pengeramatan bumi dalam rangka membangun sebuah tempat suci ataupun sebuah mandala. Lebih jauh, Dr. Hudaya mengatakan bumi sodana merupakan konsep penyucian sebuah situs. Sebuah situs yang nyaman, bebas dari pertanda tidak baik, bersih dari gangguan hingga mampu membuat suasana menyenangkan bukan hanya bagi orang yang masih hidup dan praktisi di sana, tapi juga praktisi yang menempati, serta pula bagi para dewa, makhluk halus, dan arwah orang yang telah meninggal. Pada titik inilah penelitian arkeologis yang dilakukan oleh epigraf Dr. Ribut Darmo Sutopo menurut kami menjadi penting dan relevan dengan tema yang dipilih BWCF tahun 2020 tahun ini. Dr. Ribut Darmo Sutopo adalah epigraf sepuh yang sepanjang hidupnya dari tahun 1971 saat beliau lulus dari jurusan arkeologi Universitas Gadjah Mada dengan penelitian mengenai tanah perdikan hutan Salimar dalam prasasti Salimar, sampai kini dalam usia sepuhnya 82 tahun tetap bergelut dengan pembacaan prasasti-prasasti. Salah satu penelitiannya yang secara tidak langsung menyinggung tema bumi sodana, menurut hemat kami adalah penelitiannya mengenai tanah yang disucikan dalam sebuah sima untuk pembuatan bangunan keagamaan di Jawa masa Hindu-Buddha. Disertasinya pada tahun 1997 berjudul Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa abad 9 sampai 10 yang kemudian dibukukan menjadi buku klasik bagi siapapun yang ingin mempelajari masalah sima, yaitu tanah yang tidak dipungut pajak oleh kerajaan namun dibebaskan untuk melakukan swaklola dalam mengurus pajak. Melalui buku ini kita sedikit banyak mendapat gambaran ternyata di masa Jawa kuno itu tanah-tanah yang diberi status sima oleh penguasa banyak berkenaan dengan tanah-tanah yang memiliki hubungan dengan pendirian dan perawatan bangunan-bangunan keagamaan. Melalui buku ini kita mendapat gambaran betapa penuh dan
begitu kuat kehidupan religius dalam masyarakat Jawa kuno. Bangunan keagamaan yang pengelolaan organisasinya maupun keuangan dikelola oleh masyarakat dan sesepuh masyarakat itu sendiri tanpa banyak diintervensi oleh kerajaan muncul di mana-mana. Dari situ kita bisa membayangkan betapa masyarakat demikian independen, mandiri, dan punya kekuatan kolektif serta tanggung jawab yang besar dalam menjaga keberlangsungan ritual dan upacara agama. Dr. Ribut menjelaskan perubahan yang terjadi bila sebidang tanah dijadikan sima adalah pajak dan kewajiban penduduk yang biasanya diserahkan semuanya kepada raja atau pejabat tinggi, sebagian kemudian diserahkan untuk kelola bangunan keagamaan yang mendapat tunjangan tanah sima itu. Hasil pungutan pajak diserahkan pada kepala sima untuk digunakan bermacam-macam keperluan, biaya pelaksanaan upacara pemujaan terhadap Batara dan perawatan kesucian bangunan agama itu. Tugas perawatan bangunan suci menurut Dr. Ribut dapat mencakup penambahan bangunan, memperbaiki bangunan yang rusak, sampai membersihkan bangunan dan lingkungannya agar terasa nyaman dan indah. Dr. Ribut lebih lanjut dan lebih jauh lagi mendeskripsikan upacara kebaktian pada dewa di candi-candi di tanah sima pasti akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dari bacaannya atas prasasti, Ribut mengidentifikasi ada berbagai upacara kebaktian yang rutin dilakukan di sebuah bangunan keagamaan. Meliputi upacara yang dilakukan tiap hari, namanya Pratidina. Upacara yang dilakukan tiap bulan dan tiap permulaan dan akhir tanggal, Amawasya dan Parbawani. Upacara tiap setengah tahun, Biswa namanya, yaitu pada bulan Caitra dan bulan Asuji. Upacara tiap tahun atau Pratiwarsa, dan upacara tiap 3 tahun atau Tri Samwatsara. Dr. Ribut menyimpulkan, dalam tanah-tanah sima banyak kehidupan bangunan keagamaan dilakukan secara mandiri. Artinya, diatur sendiri oleh sebuah organisasi keagamaan. Mengutip epigraf almarhum Bukhari yang merupakan gurunya, Dr. Ribut menyatakan dengan tegas, paling tidak ada 3 kelompok yang mengelola kehidupan bangunan keagamaan. Yang pertama, kelompok biarawan yang bertugas memimpin upacara. Kelompok 2, pengelola yang bertanggung jawab menyiapkan sarana upacara dan bertanggung jawab merawat kelestarian bangunan. Dalam prasasti, menurut Dr. Ribut, ada yang disebut sebagai Makmitan Dharma atau petugas yang mengurusi bangunan keagamaan. Mulai dari biara suami, pengurus biara, upakalpa, seorang yang bertugas menyiapkan upacara persembahan, satpaka, pembuat atau pemelihara arca, kemudian anapu, pembersih halaman, dan dewa dasa, layan dewa. Dan kelompok ketiga adalah yang bertugas mengatur keluar masuknya dana. Uraian Dr. Ribut Darmo Sutopo ini, menurut hemat kami BWCF, mampu memberikan informasi bagaimana lingkungan masyarakat keagamaan di Jawa kuno secara mandiri merawat, memelihara candi-candi yang mereka miliki agar bisa terjaga dalam konsep bumi sodana. Maka dari itulah, untuk penyelenggaraan BWCF ke-9 2020 ini, kami berikhtiar menganugerahkan penghargaan tahunan kami
Sang Hyang Kamahayanikan Award kepada Dr. Ribut Darmo Sutopo. Terima kasih. Dengan bangga kami persembahkan penghargaan ini kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum awiknam astu nama sidang. Namo Siwaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini saya merasa mendapat penghormatan yang luar biasa. Sebab selain diundang di forum ini, saya diberi penghargaan juga. Mula-mula saya ragu karena saya tidak punya jasa kepada organisasi ini. Utusan menjelaskan bahwa Bapak seorang pakar. Seperti tahun-tahun yang lalu, organisasi ini memberi penghargaan kepada para pakar. Hatiku bertanya, apakah pantas saya menerima penghargaan ini? Saya seorang mantan yang disebut pakar. Orang menyebut pakar. Bahkan karena sudah ujur, sudah lanjut usia, diparkirkan. Jadi saya seorang pakar yang sudah diparkirkan. Apakah masih pantas menerima penghargaan ini? Pikiran lebih lanjut muncul. Ternyata masih bahkan ada orang punya perasaan peka terhadap mantan pakar yang sudah diparkirkan. Isih diuwongke pada diri saya. Mudah-mudahan orang yang punya perasaan peka terhadap orang yang sudah ujur mendapat pahala dari Tuhan yang Maha Esa. Pemberian penghargaan berupa apapun ataupun sekecil apapun dengan tulus ikhlas adalah kehendak dan sangat dicintai oleh Tuhan. Siapapun wajib menerimanya. Nah, itulah yang menyebabkan hati saya agak reda. Itulah alasannya saya menerima penghargaan ini dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan penghargaan ini memupuk semangat hidup panjang saya, long life, bagi orang renta seperti saya ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.